في ليال كتمت سر الهوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan ayat dan hadis tentang kerusakan alam di bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dari perspektif Islam dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Menjaga kelestarian lingkungan itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Lingkungan yang terjaga akan menyediakan sumber daya alam seperti air yang bersih, udara yang segar, dan juga tanah yang subur. Jika ada kerusakan lingkungan seperti polusi, deforestasi, kemudian penebangan pohon, maka akan mengancam ekosistem yang ada di alam bumi yang menyebabkan bencana alam. Dari sinilah manusia harus memiliki tanggung jawab dan spiritual. Dalam Islam, manusia ada khalifah di bumi yang bertugas memelihara alam. Dan menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab moral, tanggung jawab setiap umat, setiap makhluk hidup, dan bentuk rasa syukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Dan jika ada tantangan lingkungan yang semakin kompleks yang mengakibatkan eksploitasi berlebihan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungannya, dapat dipastikan pasti adanya kerusakan ekologis yang sulit untuk dipulihkan. Kemudian ada pendekatan komprehensif untuk pelestarian. Yang pertama, adanya perubahan sikap. Jadi masyarakat harus lebih peduli dan bertanggung jawab atas lingkungan yang ditempatinya. Yang kedua, ada kebijakan yang mendukung. Jadi diperlukannya kebijakan yang mendukung yang berpihak kepada keberlanjutan ekosistem. Kemudian yang ketiga, ada tindakan nyata seperti reboisasi atau penghijauan, kemudian ada pengelolaan limbah yang baik. Dari situlah adanya tindakan nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penting juga untuk memberikan pendidikan berbasis nilai spiritual dan moral untuk membentuk kesadaran masyarakat, kesadaran anak-anak muda sekarang untuk lebih sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf, surat Ar-Rum, dan surat Al-Baqarah. Serta hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 2799. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang selanjutnya, tafsir Al-Maraghi, yaitu tanggung jawab manusia. Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa kisah Nabi dan umat terdahulu adalah pengingat agar tidak mengulangi kesalahan. Sikap sombong dan tidak taat akan mendatangkan azab dan kerusakan. Manusia harus selalu ingat akan keberadaan Allah dan tanggung jawab menjaga kehidupan serta lingkungan sesuai ajaran Islam. Selanjutnya, Quran surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat
perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi, baik di daratan maupun lautan, adalah akibat perbuatan manusia. Ini adalah peringatan agar manusia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 11-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbuatan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Ayat ini mengingatkan bahwa keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan nyata, termasuk menjaga keseimbangan alam. Tindakan merusakkan lingkungan adalah pelanggaran amanah Allah. Selanjutnya, hadis tentang kebersihan lingkungan, yaitu dari hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2799, yaitu sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, kebersihan dan menyukai kebersihan, mulai dan menyukai kemuliaan, dermawan dan menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumah kalian. Hadis ini menekankan pentingnya kebersihan baik secara fisik maupun spiritual. Kebersihan lingkungan adalah bagian dari keimanan dan cerminan dari sifat-sifat baik yang dicintai Allah. Kesimpulannya, pelestarian lingkungan bukan hanya tugas individu saja, tetapi tanggung jawab kolektif yang harus diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Islam, kita sebagai makhluk yang berakal harus menciptakan perubahan paradigma yang berkelanjutan, seperti kesadaran kolektif yang membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, ada internalisasi nilai, yaitu mengamalkan ajaran Islam, ajaran agama dalam menjaga alam. Yang ketiga, ada yang mendukung keberlanjutan, keberlangsungan, kelestarian alam. Dan yang terakhir, adanya tindakan nyata seperti melakukan reboisasi atau penghijauan, kemudian ada pengelolaan limbah. Karena sesungguhnya Allah itu menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, dermawan dan menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumah kita. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.